Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatmo, NIM 0490264001. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktek yang ketiga. Saya membuat aplikasi web sederhana untuk pemesanan dan tracking bahan ajar di UT menggunakan framework Vue.js dengan JSON sebagai dummy database, tanpa backend dan tanpa database server. Baiklah, kita buka dulu untuk soal yang ketiga, tugas ketiga. Lanjut yang soal ketiga. Kita bacakan dulu. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus pada untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tetapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Pada tugas praktek 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view component dan template. Namun, tentu ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur proyek Vue pada tugas praktik 3 adalah sebagai berikut. Tugas 3 Vue UT index HTML seperti ini. Sini ada catatan nama file untuk nama komponen menggunakan gaya kebabcase untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Ini ada contohnya. Halaman stok bahan ajar ini sama seperti kemarin. Oke, baiklah, kita langsung ke VS Code, buka VS Code nya ini, dan kita langsung saja untuk membuka filenya pada VS Code, open folder, selanjutnya ke dokumen karena sudah saya buat di dokumen untuk tugas pemrograman berbasis web tugas ketiga ini. Kita pilih seperti ini. Sini ada komponen JS service. Bila untuk struktur proyek mengikuti konversi kebab, case naming, dan semua fitur dibangun sebagai view komponen terpisah dengan template masing-masing sehingga mudah directorizable. Di root ada indeks HTML, sebagai mon utama app untuk inisialisasi view. Folder asset CSS style dan CSS untuk styling global. Folder data atau data bahan ajar JSON berisi dummy data stock. Sini sebagai dummy bahan ajar stok.
yang sudah disiapkan dari e-learning. Setelah di-download tinggal masukkan. Demi data stok, daftar paket, dan data DO. Folder .js, service api.js berfungsi untuk melakukan fetch JSON sebagai penyedia data ke semua komponen. Sini ada JS service. Ini kemudian folder JS komponen berisi komponen elemen seperti JS komponen ini, app model JS, DU tracking JS, order form JS, struktur JS, stock JS. BA stock table untuk menampilkan stok bahan ajar, DO tracking untuk tracking DO, order form untuk form pemesanan, status batch memberi label status stok, app modal untuk konfirmasi delete. Semua komponen saya daftarkan menggunakan view.component agar menjadi custom elemen yang bisa dipanggil di UI. Selanjutnya implementasi data binding dan list ordering, saya menggunakan Master. Mohon maaf, baterai mau habis. Baterai laptop saya cas sebentar. Saya menggunakan untuk implementasi data binding dan list rendering, saya menggunakan Master untuk menampilkan teks seperti judul, quantity, harga. Untuk V strip4 untuk men-render list stok dan tracking DO dalam jumlah banyak. V model untuk binding data input form, login, stok, DO, dan tracking. Selanjutnya untuk VBind atau titik 2 untuk menghubungkan props dari parent ke child seperti quantity dan safety pada komponen status batch. V-strip HTML untuk menampilkan catatan HTML di tooltip dan modal dalam format HTML. Binding dilakukan langsung ke array objek yang di-load dari JSON melalui API service sehingga tidak perlu database server. Kemudian saya menerapkan rendering kondisi dengan view directive vstrip if untuk memunculkan tampilan per paket detail saat memilih paket di DO tracking, velse atau velse if untuk mengganti antara mode view dan edit di tabel stok. Untuk selanjutnya vstrip show untuk toggle tampilan tooltip dan modal. Satu stok saya tentukan dengan 3 kondisi: aman, menipis, kosong, lalu ditampilkan melalui status batch dengan warna dan simbol agar user mudah memahami kondisi. Untuk computed property saya gunakan pada mengolah data stok hasil filter post sort melalui fungsi computed sort filter stock menampilkan package yang sedang dipilih. Untuk metode saya menggunakan pada fungsi load data, memuat JSON, vfetch, format currency,
mengubah angka ke format rupiah and stock, dan save edit untuk create dan update data stock, search DO dan add tracking untuk fitur pencarian DO dan penambahan status perjalanan. Generate DO menerapkan penomoran DO berdasarkan tahun dan sequence. Semua komputer dan metode saya rancang agar bekerja tanpa recompute seluruh filter saat ada perubahan filter sesuai instruksi tugas, yaitu filter tidak perlu recompute dari awal. Kita langsung buka aja untuk ininya, aplikasinya. Di kanan MATLAB server, ini sama, kita masukkan login sama seperti tugas yang kedua, kemudian password. Sini ada tambahan lupa password, belum punya akun, dan sini kita login. Seperti ini tampilannya. Untuk kemudian saya juga menggunakan dua view widget sesuai kriteria minimal. Widget pertama memantau filter UPBJJ. Filter UPBJJ, terus jika UT daerah dikosongkan maka filter kategori akan reset otomatis. Widget kedua memantau show critical only. Jika ini dicentang maka sistem otomatis sort berdasarkan stock quantity ascending untuk fokus pada data kritis. Selain itu, saya juga tambahkan widget lain untuk memantau perubahan paket pada form DO agar total harga ikut update otomatis saat paket dipilih. Jadi total saya sudah menggunakan lebih dari 2 widgets yang artinya memenuhi indikator penilaian. Bagian penting berikut adalah forum input dan event handling. Saya implementasi dalam 3 hal: login, stock, tracking, dan DO, dan pemesanan. Halaman login, halaman di awal tadi menggunakan vModel untuk binding email dan password. Bisa submit dengan klik tombol login atau via keyboard enter. Ada validasi sederhana, tidak boleh kosong. Halaman stok bahan ajar, sini halaman stok bahan ajar. Ada form tambahan data bahan ajar baru, validasi file seperti kode judul, kategori. UT daerah stok tidak boleh negatif dan harga harus angka. Keyboard enter kesimpan cepat tanpa harus klik tombol. Tombol edit kemungkinan input, edit, update, enter, update data. Tombol delete men-trigger komponen modal konfirmasi sebelum hapus. Kolom status jika di hover akan memunculkan tooltip catatan dengan v.html. Halaman tracking DO, ada input pencarian nomor DO, name, enter, cari data, ESC clear pencarian. Ada form input DO baru dengan nomor DO otomatis, ekspedisi, paket tanggal, dan harga total. Drop down select menampilkan isi paket, lalu detailnya muncul setelah dapat dipilih atau dependent option. Ada juga form tambahan status perjalanan paket dengan waktu otomatis atau local time, new date, dan deskripsi manual user. Halaman form pemesanan, form simulasi request pemesanan sistem, semua input pakai vModel, validasi tidak boleh kosong, keyboard enter, submit form
ISC tidak perlu karena ada tombol reset. Jadi secara interaksi event handling keyboard dan mouse lengkap sesuai poin 20 kriteria tugas. Demo alur logik aplikasi. Sekarang saya akan jelaskan alur logik aplikasi pada runtime. User membuka web yang muncul pertama login. Setelah login, site berubah, user masuk ke halaman utama, tab state routing hanya pakai current tab, stock tracking, DO, form, order. Data berasal dari JSON dibinding ke semua komponen, tidak pakai database server. Website memantau perubahan filter dan paket secara otomatis. Semua fungsi berjalan di sisi frontend ringan, modular, dan reusable. Closing. Demikian penjelasan pengerjaan tugas Vue.js praktek 3. Saya sudah mengimplementasikan komponen modular, data binding, conditional rendering, computed method dan method methods, component event keyboard dan atau mouse, dan validasi input sederhana sesuai indikator penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.